Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan main-main sama yang namanya Scratch. Scratch ini adalah tools yang bisa kita gunakan untuk melatih logika pemrograman kita. Nah, sebelum kita masuk ke gimana caranya pakai Scratch, saya akan mendemokan nanti hasil animasi yang akan kita hasilkan ya. Jadi di sini contohnya kita punya gambar kayak gini ya. Yang akan kita buat tuh nanti sederhana sekali, yaitu kucingnya jalan, lalu nanti naik ke atas, lalu nanti dia menuju bintang. Lalu nanti kalau udah nyampe, dia bilang, hore, dia sudah berhasil mencapai bintang. Nah, itu adalah program sederhana yang akan kita coba nanti buat. Oke, kita akan mulai masuk ke Scratch-nya. Jadi kalau kalian masuk ke scratch.mit.edu, nanti kalian akan mendapatkan laman seperti ini. Kemudian silakan nanti masuk. Kalian kalau belum punya akun, silakan join Scratch ya. Karena saya sudah punya akun, saya akan masuk di sini. Oke, kemudian nanti kalau sudah kita silakan kalian kalau mau explore, ada banyak sekali yang bisa kalian explore, ada banyak contoh dan ada banyak animasi yang bisa digunakan. Kita sekarang mau coba buat dari awal ya, from scratch ceritanya. Nah, kita pilih yang create di sini, lalu nanti dia akan menampilkan jendela editor untuk kita bisa membuat programnya. Jadi jendelanya seperti ini ya. Kita lihat di sebelah kiri ini adalah pilihan aksi yang bisa kita lakukan. Ada motion itu berarti bergerak, kemudian looks nanti mau menampilkan seperti apa, sounds bisa ada suaranya juga, mau ada events, kita mau melakukan kontrol dan lain-lain kita bisa utak-atik di sebelah sini. Kemudian nanti algoritmanya nanti kita susun di sebelah jendela yang ini. Kemudian ini adalah tampilan yang hasil animasi atau program kita. Di bawah sini nanti ada objek atau di sini istilahnya sprite ya, sprite yang kita gunakan, dan di sebelah sini adalah stage atau background untuk animasi program kita. Oke, jadi kita mau membuat program yang kayak tadi ya. Pertama kita akan buat dulu background-nya. Jadi kita pilih stage-nya terlebih dahulu. Di sini backdrops-nya ini mau saya gambarin ya. Kita mau gambar tadi kayak semacam tangga gitu tadi ya. Mulai dari bawah sini, kita bikin seperti ini. Oke, agak tidak lurus nggak apa-apa ya. Terus nanti dia akan naik ke atas, lalu dia seperti ini. Oke, ini adalah tantangan yang kita buat. Kemudian saya mau bikin bintang ya, biar ya tadi kan tujuannya mencapai bintang. Saya buat bintangnya di sini. Oke, kita sudah punya tempatnya. Nah, sekarang kita mau buat kodenya nih. Kodenya di sini ada beberapa tombol ya. Jadi kalau di sini hijau ini adalah untuk kita menjalankan. Kalau kita go, programnya nanti akan kita jalankan. Ini sementara belum bisa ngapa-ngapain ya, karena kita nggak punya kode apapun di jendela sini untuk algoritmanya. Kemudian ini untuk stop. Nah, gimana biar kita programnya ketika klik go itu berjalan? Pertama kita ada di bagian events ini adalah when bendera hijau ini diklik. Nah, kita nanti akan jalankan, kalau ini diklik, nanti akan melakukan apa sih? Nanti dia akan melakukan perintah-perintah yang ada di bawah sini. Oke, tadi kita mau melakukan sesuatu ya, mungkin kita akan melakukan dekomposisi dulu untuk kita berlatih computational thinking-nya ya. Saya akan coba tuliskan, kita mau melakukan apa aja sih? Yang kita lakukan tadi pertama adalah kita mau kucingnya itu diletakkan, pertama ya, diletakkan di titik awal, kemudian setelah itu dia nanti maju, ya kan? Dia maju sampai tembok, kita anggap itu dinding ya, maju sampai dinding, kemudian setelah itu dia akan belok kiri ya, dia akan belok kiri, lalu maju lagi, terus setelah maju lagi dia tadi belok lagi ya, belok. Oke, ini kayaknya agak mengganggu, maka saya akan, nah, turunkan lagi. Ada dia belok, kemudian belok kanan sekarang, terus maju sampai bintang. Tadi kalau yang di atas ini dia majunya sampai pinggir ya, pojokan situ ya, sampai pojok. Terus kalau dia sampai bintang, dia akan tadi menampilkan hore.
Tuh kan? Nah, ini adalah tahapan breakdown yang akan kita lakukan. Gitu. Oke, kita akan coba dia untuk melakukan ini. Pertama, ketika pertama kali diklik adalah diletakkan di titik awal. Oke, gimana caranya kita melakukan dia di titik awal? Di sini ada motion oh ya, sorry, ternyata kita baru mengklik stage ya. Pastikan kalau kita mau memilih ada motion, objeknya diklik dulu, sprite-nya diklik dulu, bahwa kita mau memposisikan ya, go to, tadi events-nya tadi belum diklik, oke. Nah, di sini ya, jadi kita lihat bahwa ini kita bisa langsung, kalau ada gambar abu-abu ini nanti dia akan langsung nempel ke sebelumnya ya, jadi ketika ini akan diklik, maka dia akan menuju ke mana gitu. Nah, kita mau dia si kucing ini, dia akan menuju ke titik awal kan. Titik awalnya berapa sih titik awalnya? Nah, kita lihat di sini titik awalnya adalah minus 190 dan minus 92. Oke, kita buat di sini minus 190 dan minus, biar angkanya bagus, dipasin aja ya, minus 90 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita pindah kucingnya ke sini, kalau kita jalankan, maka dia akan pindah ke titik ini ya. Kita geser, kalau kita klik, maka dia akan mengerjakan yang di sebelah sini, yaitu go to 190 min 90 y-nya, koordinatnya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini koordinatnya ya, itu dia 0,0-nya itu ada di tengah. Kalau di sini ya, 0,0 di tengah. Kalau dia ke kiri nanti minus X-nya, kalau ke kanan dia X plus, ke bawah dia Y-nya minus, kalau ke atas dia Y-nya plus. Oke, kita akan letakkan di bawah sini. Kemudian setelah itu dia ngapain setelah dia maju ke depan, diletakkan di titik awal, yaitu maju sampai dinding. Kita akan mengerjakan yang ini ya, maju sampai dinding, maka kita lakukan dia move. Oke, move-nya berapa step ya? Oke, kita mungkin bisa lihat dari derajatnya di sini, dari yang ada informasinya di sini ya, kita dari 190 ke 90, kita mau letakkan kira-kira di sini nih. Nah, kira-kira di sini tuh dia ngomongnya di X-nya 58. Maka kalau tadi minus 190, kita mau maju sampai digenapkan ke 60 ya, maka dia butuh 190 tambah 60, yaitu 250 step. Oke, jadi kalau ini kita coba, itu sebenarnya tadi dia, kalau kita klik, kayaknya cepet banget ya. Karena kode program itu berjalan sangat cepat, maka dia sebenarnya tadi itu secara tidak kelihatan, dia sudah ke awal dulu, lalu dia kemudian langsung ke sini. Nah, gimana caranya biar kita bisa lihat kalau dia itu awalnya ada di sini, kita minta dia untuk berhenti sejenak ya, biar mata kita bisa ngelihat nih. Oke, kita lihat di sini di bagian kontrol itu ada wait ya. Kita bisa buat dia wait 1 detik dulu. Jadi kalau kita klik, maka dia akan ke awal, tunggu 1 detik, baru dia maju ke sini. Oke, jadi kita udah sampai yang maju sampai dinding ini. Lanjutnya kita minta dia belok ke kiri. Belok ke kiri, maka yang ini ya, belok ke kiri. Kita minta dia berbelok 90 derajat. Nah, kemudian kalau kita jalankan, dia akan langsung belok ya. Padahal kita mau lihat dia beloknya kayak apa gitu kan setelah nyampe dinding. Jadi kita bisa tambahkan di sini 1 detik lagi nih. Nah, oke, kita tambahkan 1 detik. Jadi ketika kita jalankan, wah ternyata dia malah jadi kayak gini ya. Ada bug nih. Apa nih bugnya nih? Oke, ternyata ada bug, yaitu ketika yang penting dia taruh di pertama kali, dia akan sesuai dengan arah awalnya gitu kan. Nah, berarti ketika kita meletakkan di titik awal ini, kita perlu tambahkan informasi bahwa menghadap kanan gitu kan. Menghadap, kalau di layar kita ya, menghadap kanan. Jadi kita bisa melakukan revisi terhadap solusi kita seperti ini. Jadi ketika kita di depan, terus di sini ada point in direction nih. Point in direction itu artinya dia menghadap kemana. Jadi selain dia menuju 190, min 90 di sini, dia juga akan mengarah ke 90 ya. Jadi ini direction-nya ini kalau ke bawah ini 180, ke sana 90, ke atas ini 0 ya. Jadi kalau kita fine-kan lagi, nah sekarang dia udah poinnya ke sana ya, ke depan. Oke, kita udah sampai di yang sebelah sini. Jadi sudah sampai yang belok kiri ya. Setelah belok kiri lalu maju lagi sampai pojok nih. Maju lagi sampai pojok, nanti biar dia kelihatan kita tambah 1 detik lagi ya di sini. Kita tambah 1 detik. Kemudian maju lagi sampai pojok. Kita lihat di sini kira-kira
dia di 30 ya. X-nya 30, Y-nya sekarang 92. Kita genapkan 90 aja ya. Kita genap 90. Awalnya tadi dia itu Y-nya minus 90, sekarang, ya kalau kita lihat di sini ya, awalnya Y-nya itu minus 90, sekarang di 90. Maka kita buat dia maju minus 90 ke 90 itu dia berjalan 180 ya. Jadi kita buat dia maju 180. Kita bisa coba evaluasi lagi ya di sini. Belok, terus dia maju. Oke, udah sampai nih. Deket lagi dia sampai bintang. Oke, kita buat dia menunggu lagi, biar kelihatan dia beloknya kayak apa. Kita buat dia sekarang belok kanan 90 derajat. Oke, kita buat dia belok kanan 90 derajat. Kemudian setelah itu, setelah dia belok, dia akan maju ya, maju ke bintang sini. Bintangnya ini di 143. Kalau tadi sebelumnya dia ada di berapa tadi ya? Oke, maybe kita jalankan dulu aja biar kita kelihatan X-nya di berapa. Dia maju, ini X-nya di 60 ya. X-nya sekarang di 60, sudah belok. Sekarang dia tinggal maju ke 150 lah ya. 150 berarti dia maju sekitar 90. Oke, kita buat sekarang dia maju 90. 90. Kemudian setelah dia udah sampai, tadi kita minta dia menampilkan tulisan hello ya. Hore deng ya, hore. Hore. Oke, ini menampilkan tulisan hore ya, kita udah sampai langkah yang di sini. Sekarang kalau kita jalankan, dia maju, lalu dia belok, maju ke atas, lalu masuk hore, nyampe sini. Kita juga bisa menambahkan suara ya. Kalau kita mau menambahkan suara di sini, kita akan coba, saya akan share suaranya dulu. Ya. Kita akan tambahkan, ini ada rekaman apa yang sudah ada ya. Kita mau ngerekam nih di sini. Oke, kita allow dulu. Hore! Nah, itu suaranya. Kita save aja, belum didengerin. Oke, jadi di sini kita bisa juga menambahkan suara, play sound, lalu recording one ya, recording one. Tadi nama kita recordingnya one yang barusan di ini ya. Kalau kita jalankan, naik. Hore! Nah, itu tadi suara saya ya. Saya kalau kalian lihat mulut saya nggak teriak ya, gitu ya. Jadi itu adalah kita cara sederhana membuat suatu animasi di Scratch. Kita tadi punya suatu problemnya adalah gimana dia bikin kucingnya jalan ke atas sini. Kemudian tadi kita sudah melakukan breakdown kira-kira tahapannya dia mau ngapain aja. Tadi kita sempat ada bug juga, tadi dia menghadapnya kemana, harusnya kemana, maka kita langsung melakukan evaluasi dan melakukan revisi terhadap solusi kita, dan sekarang dia bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalian bisa explore, di sini ada macam-macam. Hore! Ada macam-macam ini ya yang bisa kita gunakan. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan banyak main-main dengan yang namanya Scratch. Semoga kalian bisa mengikuti. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Selamat mengeksplor Scratch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.